Selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita boleh bertemu hari ini di dalam renungan pagi mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita lewat kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku, ini satu kalimat yang luar biasa, permohonan pemazmur kepada Tuhan, karena dia sungguh menyadari bahwa hidup dalam sebuah perjalanan, dia membutuhkan tuntunan Tuhan untuk mengarahkan kehidupannya. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini ada banyak jalan yang terkadang membuat dia harus berpikir ulang kemanakah dia harus melangkah sebagai seorang yang telah mengenal Allah. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Sebab dia tahu bahwa ketika dia berjalan di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini, sebagaimana Yesus katakan, ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan yang sangat lebar dan sangat banyak orang yang menempuh jalan yang lebar ini, yang penuh dengan segala kemudahan, tetapi akan berakhir pada kematian. Yesus berkata, ada jalan yang satu lagi adalah jalan yang sempit, dan hanya sedikit orang yang mau melewati jalan yang sempit ini, tetapi akan berakhir pada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kekal. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita harus memilih jalan mana yang kita tempuh dalam menjalani kehidupan kita, dalam mencapai segala cita-cita kita. Ada jalan pintas, dan tidak sedikit orang juga harus melewati jalan pintas ini untuk cepat-cepat dia boleh memperoleh apa yang diinginkan hatinya. Tetapi sangat sedikit mungkin orang adalah memilih jalan yang sukar, jalan yang sulit, meskipun dia tahu bahwa pada akhirnya akan berakhir pada kesuksesan dan kebahagiaan. Saudaraku, dalam memilih jalan ini, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah perenungan bahwa kita harus memohon kepada Tuhan supaya Dia di dalam kuasa Roh-Nya menuntun hati, pikiran kita, supaya kita tidak salah melangkah dan memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, memilih jalan Tuhan dalam hidup kita berarti kita hidup menurut kebenarannya. Kita berjalan menurut kebenaran Tuhan, bukan menurut kebenaran kita secara manusiawi. Karena kebenaran manusia relatif, tetapi kebenaran Tuhan adalah mutlak. Oleh karena itu saudaraku, dalam setiap kehidupan ini, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Dia menuntun hati kita untuk boleh berjalan dalam kepastian, menempuh segala cita-cita dan harapan kita ke depan dengan menjalani jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, apapun kerinduan kita, apapun harapan kita ke depan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita akan dituntun berjalan menurut jalan kebenaran Tuhan, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita. Dan yang terakhir, pemazmur memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan membulatkan hatinya untuk takut akan namanya. Firman Tuhan yang kita dengarkan selalu berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah membawa kita untuk boleh menerima kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya saudaraku, dalam pekerjaan kita hari ini, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bekerja, kemanapun kita melangkah, marilah kita berjalan menempuh jalan kebenaran Tuhan, supaya kita boleh meraih, mencapai apa yang menjadi harapan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita hari ini, dan jangan lupa saudara-saudaraku, jaga kesehatan kita di masa pandemi COVID, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Sebagaimana dua pemazmur itu ya Bapa, kami juga berdoa demikian. Kiranya Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu akan menunjukkan jalan kepada kami, jalan yang harus kami tempuh dalam mencapai segala impian dan harapan-harapan kami ke depan. Biarlah kami boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan, supaya hidup kami tidak tercela, tetapi kami boleh menjadi contoh bagi orang lain. Dan kiranya jalan yang kami tempuh di dalam Tuhan adalah jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.